Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ihwatul iman, teman-teman. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan untuk bertemu atau masih bisa bertemu di acara Sahur on the Pad. Insya Allah kita mencari keberkahan dalam beribadah sahur, insya Allah. Dan untuk episode kali ini, subuh kali ini, alhamdulillah saya sudah ditemani oleh Kang Ustadz Iqmal. Sehat Kang Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah Kang. Alhamdulillah. Amin. Amin ya. Ya mungkin insya Allah mungkin untuk teman-teman Ihwatul Iman yang sedang melaksanakan sahur ataupun yang sedang bersiap-siap untuk sahur, ada juga yang sudah menjalankan sahur. Insya Allah kita akan menemani Ihwatul Iman semua, teman-teman semua dengan berbincang-bincang, dengan obrolan santai, dengan sharing-sharing yang insya Allah ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, baik untuk kami ataupun untuk Ihwatul Iman semua. Dan insya Allah kita akan menemani Ihwatul Iman semua hingga menjelang subuh nanti ya. Nah mungkin untuk tema kali ini yang akan saya angkat yaitu lebih kepada evaluasi diri ya Kang ya. Mungkin pertanyaan kepada diri kita sendiri gitu. Jadi ini udah masuk ke 10 hari ya, 10 hari di akhir gitu ya. Ini tinggal beberapa hari lagi lah Ramadan gitu ya. Nah kita bertanya nih Kang, sudah dapat apa nih gitu ya, di kita gitu ya. Nah sebetulnya kan kalau misalkan kita berbicara tentang Ramadan ya, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita capai gitu di bulan Ramadan ini. Sebetulnya ada targetan nih enggak sih kalau misalkan memang Rasulullah ada nih dari Rasulullah targetan kita di bulan Ramadan itu seperti ini. Ada juga mungkin diharapkan orang-orang yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan hingga akhirnya nanti setelah Ramadan berubah menjadi seperti ini. Mungkin ada tidak Kang kiat-kiat atau target-target yang memang ditentukan mungkin Kang gitu. Iya. Maka Kang. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Fadil. Terima kasih banyak. Gimana, sehat juga? Alhamdulillah berkah Kang. Sudah lama tidak bertemu ya. Sudah lama banget Kang. Aduh. Iya, mengenai tema saat ini kiranya mengenai evaluasi. Baru beberapa hari ke belakang saya juga diberi tugas untuk memberikan judul tentang evaluasi diri. Evaluasi diri. Kiranya cukup berat rasanya ketika ditanya melalui pertanyaan yang memang tema-temanya itu memantik diri ini sudah seperti apa gitu ya. Betul. Sudah sejauh mana? Sudah sampai mana? Kok tak sampai-sampai gitu ya. Nah, wabil khusus apakah di bulan Ramadan ini kemudian di 10 akhir gitu ya. Yeah. Apakah ada anjuran atau apalah gitu ya, kiat-kiat. Memang sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa ada sebuah hadis di antara sekian banyaknya hadis yang menjelaskan bahwa idza dakhala al-ashru apabila Rasulullah SAW itu masuk 10 akhir bulan Ramadan tentu ya, bukan bulan-bulan yang lain. Justru hadis itu tentang menerangkan fadilah bulan Ramadan. Yaitu diantaranya menganjurkan di 10 akhir pada bulan Ramadan itu harus seperti apa. Rasulullah syaddami izarahu, mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Bagi orang yang tidak memakai ikat pinggang, mengencangkan apa kira-kira? Makanya ini bisa diartikan secara hakiki, begitu pula bisa diartikan secara kiasan. Saddami izarahu
wa ahya lailahu wa aikozo ahlahu. Rasulullah apabila masuk 10 hari akhir pada bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sabuknya, mengencangkan sarungnya, mengencangkan celananya, isi bensin secara full tank. Artinya kiasan kan? Betul. Yang mana kita semua ini benar-benar betul harus paham kita sedang menghadapi peperangan besar. Mudah-mudahan ini berkaitan ya dengan tema evaluasi diri. Kita harus betul-betul paham mengapa Rasulullah SAW pun memberikan sebuah petunjuk, dilalah agar pada 10 bulan Ramadan, 10 akhir pada bulan Ramadan ini kita semua berlomba-lomba. Saya yakin pasti namanya perlombaan ada yang kalah dan ada yang menang. Yang menang pun ada yang diakui, ada yang tidak diakui. Jangan salah, seseorang ketika memenangkan perlombaan banyak kok yang tidak diakui. Alias dalam pikiran dan anggapan manusia itu dianulir sendiri. Ya kan? Makanya persiapkanlah dengan sebaik mungkin, baik itu rencana yang memang jangkanya jangka pendek. Ada yang memang jangkanya jangka panjang. Sepertinya kelihatannya begitu ya, yang saya baca juga dari beberapa sumber para asatid yang menerangkan hadis ini sedang menunjukkan bersungguh-sungguhnya di 10 akhir bulan Ramadan, baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang. Gitu, baik urusan duniawinya apalagi urusan akhiratnya. Kira-kira begitu. Harus bagaimana kira-kira kiatnya ketika 10 akhir pada bulan Ramadan? Nyatanya justru jangan berlawanan dengan hadis yang barusan, yaitu semakin malas, semakin apalagi ya, semakin yang memang negatif gitu ya. Save amunisi gitu. Ya, habis amunisi. Kekuatan habis, padahal rezeki sebetulnya tidak berkurang, Kang. Betul. Saya juga sering evaluasi. Astagfirullah. Kadang dengan orang yang di rumah berbincang dalam bahasa Sunda, nah, orang teh asa beki parah si abdi teh gitunya. Kenapa ini jadi begini gitu ya? Padahal anugerah demi anugerah Allah terus tambahkan. Betul, Kang. Makanya rasa syukur pun wabil khusus mengenai tasyakur binikmah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diwujudkannya harus dengan amal soleh. Maka amal soleh ini karena merupakan wujud pembuktian diri kita ini syukur, ini mengenai syukurnya gitu ya, dari aspek syukurnya, maka pasti akan menggiring kita untuk melaksanakan amalan-amalan. Dan bisa digabungkan, dicombine antara melakukan banyak amalan-amalan soleh untuk mendapatkan maka yang disebut sekarang dan banyak orang sedang melaksanakan, yaitu tujuan puncak pada bulan Ramadan, menggapai yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa saja amal-amal yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Banyak sekali. Banyak ya? Iya, kiranya barusan apa yang ditanyakan mudah-mudahan cukup untuk menjawab. Bagaimana kira-kira kiat-kiatnya? Ya seperti barusan. Betul ya. Anjurannya juga ada gitu. Ya mungkin gitu ya, Kang. Jadi memang sebetulnya kalau kita dengan hadis bahwa Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, bisa jadi itu maknanya tadi ya, Rasulullah bersungguh-sungguh di akhir 10 hari terakhir Ramadan ini. Ataupun bisa jadi kita memaknainya bahwa 10 hari terakhir ini berat, Kang. Amat berat gitu ya. Bahkan Rasulullah pun mengkiaskannya dengan mengencangkan ikat pinggang gitu ya. Jadi sebetulnya memang berat gitu. Jadi Rasul pun sudah memprediksi bahwa umat-umatnya setelahnya itu akan sulit untuk ini gitu ya. Iya betul. Jadi yang lebih uniknya, jadi sabda Rasulullah ini ada beberapa ahli ilmu yang mencoba untuk memberikan statement. Toh ternyata Rasulullah bersabda demikian itu bukan dipengaruhi atas geografi saja. Arab dengan Indonesia
Lebih panas mana? Lebih panas Arab lah pasti. Lebih panas Arab. Ya. Mengapa sabda Rasulullah yang demikian itu betul juga dirasakan oleh orang-orang yang memang panasnya tidak seperti panasnya Arab. Ya. Ya, makanya dari sisi lain ada ahli ilmu yang mengomentari, subhanallah ya, ini sabda Rasulullah SAW tentang sadami zarahu dan seterusnya, toh mau tidak mau terasa juga adil oleh orang-orang yang hidup dimanapun berada. Yang terpenting dia itu benar beriman dan melaksanakan ibadah saum yang memang tujuannya untuk mengharapkan Lailatul Qadar, puncaknya itu ya. Mengharapkan Lailatul Qadar. Ada? Sudah ada? Sudah ada. Ada. Biasa habis baterai, Kang. Ya. Ya, dilanjut, Kang. Itu baterai saja ikut habis. Betul, amunisi habis baterai. Amunisi. Ya mungkin itu ya Kang ya, memang bisa dimaknai bahwa memang ini sungguh sulit ya. Jadi memang sebetulnya kita kembali ya evaluasi kepada diri kita gitu, bahwa apa sih yang sudah kita lakukan hingga dari awal Ramadan hingga sekarang ini gitu. Iya. Apakah kita sudah lebih dekat dengan dengan Quran? Apakah kita saumnya sudah naik level gitu ya Kang ya? Kemudian apa kita silaturahimnya sudah lebih baik gitu ya. Dan memang sebetulnya Kang ya, bahwa pada dasarnya kan saum ini mengajarkan perubahan ya Kang ya. Perubahan dan kebiasaan merubah dari yang buruk menjadi yang baik gitu ya Kang ya. Dari yang baik menjadi lebih baik. Lebih baik. Gitu. Setelah lebih baik, lebih baik terus lebih baik. Tidak ada ujungnya kan? Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Nah mungkin Kang sebetulnya memang kan tadi ya sebetulnya kiat-kiat yang memang banyak ya hadis yang menerangkan bahwa 10 hari terakhir itu kita harus lebih benar-benar itu, kita harus lebih ini. Nah mungkin Kang kalau misalkan kita beranggapan bahwa memang kita belum bisa berubah nih untuk dari Ramadan sebelumnya, mungkin masih ada ini ya Kang, masih ada kesempatan ya beberapa hari lagi untuk kita bisa menjadi lebih baik nih. Nah sebetulnya kan Kang dampak mungkin dari Ramadan ini, dampak yang memang yang diharapkan ini perubahan dan dampak seperti apa sih Kang sebetulnya dari Ramadan ini? Ya. Kiranya ini pertanyaan berlaku untuk semua golongan. Ya. Bukan hanya untuk saya pribadi atau Kang Fadil, secara umum. Iya, Kang Dapin dan yang lain ya, Kang Azmi. Secara umum semuanya pun pasti akan tersentuh oleh pertanyaan ini. Jadi perubahan yang seperti apa? Ramadan itu menuntut perubahan. Baik disadari maupun tidak disadari, begitu kan? Betul. Makanya pertanyaan barusan, perubahan seperti apa kira-kira? Tentu kita semua mafhum, memaklum, semuanya tahu bahwa perubahan itu tidak ada yang disebut dengan berubah, melainkan harus menjadi lebih baik. Karena berubah dari kondisi awal kepada kondisi yang baru itu tidak mudah. Adaptasi ya Kang ya. Tidak mudah ya. Saya sendiri pun merasakan, Kang Fadil mungkin pernah merasakan juga ya, berangkat dari tempat awal menuju tempat yang baru. Berangkat dari sifat karakter awal kepada karakter yang baru. Pasti dituntut untuk menjadi lebih baik dari tempat yang awal menuju ke tempat yang baru. Prinsip yang lama menuju prinsip yang baru. Betul. Teman yang lama menuju teman yang baru dan sebagainya. Yang memang arahnya acuannya tiada lain untuk menjadi lebih baik. Namun masalahnya lebih baik ini kadarnya apa? Nah itu ya. Seringkali kita Ramadan bulan perubahan, dan perubahan menuntut kepada arah yang lebih baik. Landasannya apa kira-kira? Sehingga kita sampai berani untuk mengatakan dan berkeyakinan dalam beramal itu, ini loh saya sedang lebih baik, berjuang untuk menjadi lebih baik. Kira-kira apa landasannya? Maka tiada lain adalah ilmu kan? Ya secara ringkas ilmu dan adab. Ilmu dan adab.
ada adab, ada ilmu. Ada yang adabnya kurang tapi ilmunya ada. Ada yang ilmunya belum ada tapi adabnya sudah ada. Maka sebetulnya tidak perlu dibeda-bedakan dan dipertentangkan gitu ya. Ilmu dulu atau adab dulu gitu. Ya, ilmu dulu mau adab dulu. Yang penting jangan pernah untuk terus bertanya kepada orang-orang yang paling tahu terhadap urusan yang sedang dihadapi, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau misalkan mencoba dipertentangkan, ini tidak akan selesai. Betul, betul. Orang yang adabnya itu kurang berpendapat, iya kan semuanya juga punya pemahaman menjadi karakter itu karena punya ilmu. Begitu juga dibalikan nanti tidak akan pernah sampai gitu ya, tidak akan selesai. Makanya apa landasannya? Yaitu kita kembali kepada hadis sebagai keutamaan pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban. Keimanan dan kesiapan yang memang benar-benar dipersiapkan secara matang sehingga jelas untuk siapa dan untuk apa kita beramal. Imanan berdasarkan itu bergantung kepada keimanan ya, landasannya wahtisaban dan mengharap semata-mata ingin ridho Allah semata. Berdasarkan apa? Landasannya ya landasannya ilmu. Begitu kurang lebih. Ya, mungkin itu ya Kang ya. Betul sih Kang. Kadang-kadang memang yang kita anggap perubahan ini kalau kita tidak berlandaskan ilmu belum tentu itu adalah hal yang baik ya. Ya. Bisa jadi perubahan itu perubahan ya mungkin menurut kita baik belum tentu secara kita dilandasi secara ilmu, utamanya ilmu agama ya Kang ya. Mungkin itu belum tentu jadi baik gitu ya. Perlu ada barometer tidak sepertinya? Ya. Kira-kira gitu menurut Akang. Ya mungkin barometer ya mungkin memang barometer kadang-kadang kan relatif ya Kang ya. Tapi mungkin ada nggak Kang barometer yang memang ditentukan oleh agama Islam gitu. Perubahannya seperti apa gitu. Ya jelas semuanya juga karena berdasar ke sana ya. Tetapi secara pengamalan, secara praktik seperti halnya saya di rumah nih. Berhubung kedua orang tua saya masih ada. Saya berbincang dengan orang yang di rumah, apa kira-kira hal apa yang bisa ditingkatkan bukan hanya di 10 akhir bulan Ramadan, wabil khusus full selama 1 bulan, dan setelah 1 bulan, dan setelah 10 hari akhir bulan Ramadan, dan setelah selesai bulan Ramadan, kita mau seperti apa? Tentang apanya? Tentang kelakuan kita kepada ibu dan bapak. Bahkan saya sampai dengan kakak saya ya lebih ke intaran gitu ya, berbincang dengan kakak saya mengenai kumaha ye indung urang kesehatan anak rada kurang stabil. Ibu kita ini karena kegiatannya banyak. Saya berbincang dengan kakak saya yang perempuan. Teh, Kak, Umah begini karena sibuk, sehatnya terganggu. Kira-kira apa rencana kita untuk Umah ke depannya? Umah seringkali capek, Bapak seringkali capek karena begini kegiatannya. Apa sih hal apa yang kita di sana bisa masuk menjadi satu amalan kebaikan walaupun kecil? Tambahan lagi ya. Kadang ibu saya atau ayah saya pulang, kalau bapak saya sudah jelas sering pulang larut malam. Kadang 1:30 gitu ya, kadang jam 11, 1:30, paling malam ya paling pukul 2:30 lah bila macet di jalan. Kalaupun ibu saya paling malam sebetulnya tabu. Ayah saya memberi nasihat kepada ibu, boleh ngaji katanya, tapi jangan sampai larut malam. Kalau tidak salah seperti itu. Toh ternyata di jalan macet, ternyata pulang ke rumah itu tiba pukul 8. Pukul 8 ternyata begitu ditanya sudah makan belum? Belum. Dan namanya macet di jalannya. Macet gitu ya di perjalanan. Maka saya saat itu hanya baru bisa terpikir, belum bisa melaksanakan hal-hal yang luar biasa. Karena saya tahu ibu saya belum makan. Maka saya berencana membeli sate Padang ke daerah Turangga. Walaupun sate Padang itu bisa dikatakan
beresiko begitu ya bagi kesehatan tertentu. Ya, ya. Karena banyak apanya gitu ya, kandungan-kandungan kalori, kalori lemak. Lemak. Ya, lemak lah dan sebagainya. Tapi saya memang yang hanya baru bisa terpikir itu di situ. Beli sate Padang kayaknya karena ibu saya belum makan. Saya beli walaupun waktu itu kebetulan hujan-hujanan. Baik perjuangan. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan saya. Saya pulang, anterin, alhamdulillah dimakan dan kelihatan menikmati. Maka di situ saya berdoa, ya Allah, bila Engkau ridho terhadap amalku walaupun berupa sate Padang, bukakanlah pintu-pintu rezeki, keberkahan, kesolehan, ilmu yang bermanfaat untukku dan keluargaku. Nah, lalu bagaimana sekarang? Justru ini hadirin ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terus masih berlomba-lomba antara pikiran dan batin begitu ya. 10 hari akhir di bulan Ramadan ini kiranya pada aspek yang demikian barusan, aspek yang barusan itu mau diapakan lagi? Maka ini pun akan terus berkecamuk khususnya setelah Ramadan. Apapun pasti ikhwatu iman di rumah punya sampel masalah yang seperti saya begitu ya, yang terus berkecamuk, yang karena kita ini punya kesadaran tinggi ingin melaksanakan amalan-amalan yang bisa jadi oleh orang lain dianggap enteng. Betul. Ya kan, ada kan seseorang dulu yang diceritakan oleh Rasulullah dikarenakan memberi satu wadah air susu kalau tidak salah. Dia pulang bekerja, sudah punya rumah tangga, seharusnya diberikan kepada istri dan anaknya, dia bahkan menunggu ibunya untuk bangun. Nah, kebetulan orang tersebut sedang terjebak di dalam gua. Dia berdoa, bertawasul terhadap amal yang ia pernah kerjakan, yaitu memberi susu kepada ibunya, walaupun sudah ketiduran tidak berani mengganggu, menunggu sampai ibunya bangun. Nah, dia berdoa kepada Allah supaya batu yang sedang menutup, jadi ceritanya si orang ini sedang terkurung di dalam gua, bukan kerasakti tapi terkurung di dalam gua, 3 orang sebetulnya, 3 laki-laki yang terkurung dalam gua. Dengan doa-doa yang ia tawasulkan melalui amal yang bisa jadi enteng, akhirnya dia mendapatkan kemudahan, Kang. Buka pintu gua yang asalnya menutup, akhirnya terbuka dan mereka bisa pulang ke rumah masing-masing. Nah, saya pun berharap demikian. Setiap amal-amal yang memang dikira enteng, seperti halnya kita bergaul dengan tetangga, mendoakan siapapun yang kita kenal, atau kita pernah menerima jasa dari beberapa orang atau orang-orang tertentu, kita terus mendoakannya. Nah, saya sering, Kang, jujur saja sering saya mentawasulkan itu walaupun dengan amal yang amat kecil lah. Mudah-mudahan dengan amal yang saya pernah kerjakan ini dan Engkau ridho, mudah-mudahan menjadi pembuka segala kemudahan, rezeki gitu ya, anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada saya dan orang-orang yang di rumah, begitu Kang. Sudah sejauh mana kira-kira pencapaiannya? Ya, namanya juga ala kadar, Kang. Betul. Mungkin Akang juga pernah mengalami atau saat ini pun masih mengalami. Masih mengalami, Kang. Karena memang gitu ya, Kang ya. Betul ya, tadi memang sekecil apapun yang kita lakukan, kita tetap ya harus kalau disebut reward ke diri sendiri ya, Kang ya. Reward ke diri sendiri bahwa itu adalah kebaikan ya. Kalaupun kita bandingkan dengan orang lain ya, karena kebaikan tidak bisa dibanding-bandingkan ya, Kang ya. Karena tiap orang itu berbeda-beda berbeda-beda kondisi gitu ya, situasi, kemampuan gitu ya. Jadi bisa jadi betul kata orang lain itu hal mudah, mungkin untuk kita ini adalah hal yang spesial gitu. Karena memang pada dasarnya betul ya, Kang ya, tadi ya, perubahan ini kita harus dilandasi oleh ilmu dan juga adab ya. Dan memang di Ramadan ini kita perubahan itu yang memang ada di Ramadan ini yaitu perubahan ilmu dan juga perubahan adab gitu ya. Ilmunya mungkin dari
hal-hal ya mungkin saum kita, Betul. ibadah-ibadah taraweh kita, ya, baca Qur'annya kita gitu ya. Mungkin itu yang selalu di up ya di Ramadan itu. Dan juga memang di adabnya gitu. Si adabnya itu silaturahim kita. Silaturahim kita sejauh mana gitu. Pengendalian emosi kita seperti apa gitu ya. Yang memang mudah-mudahan mungkin ini jadi perubahan yang baik gitu ya Kang ya. Amin. Nah mungkin kan tadi terkait terkait kebaikan walaupun kecil gitu ya. Jadi mungkin hal kebaikan ini bisa menjadi tawasul untuk kita gitu ya. Bisa ditawasulkan. Ya, bisa ditawasulkan gitu ya. Nah berarti kan memang sebetulnya kan apakah itu memang seperti itu gitu ya. Maksudnya kita berbuat baik kalau disebut mah kita tawasulkan ke Allah gitu ya. Negokan gitu ya. Da abdi teh bager teh goreng-goreng teh gitu ya. Tapi karuji tentei gitu ya. Nah mungkin hal-hal itu apakah itu kan lebih ke subjektif kan. Kadang-kadang apa yang kita rasa itu hal baik belum tentu. Soalnya gini Kang, saya sempat berpikir gini. Ada satu hal yang buat kita kebaikan tapi belum tentu buat orang lain itu kebaikan. bahkan mengganggu. Malah mengganggu gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Contohnya gitu Kang, ketika kita ngantri nih, misalkan di ATM atau di kasir gitu ya, kita mengantri gitu ya, ternyata ada nenek-nenek nih atau yang sepuh lah mengantri juga. Saya biarkan dia di depan saya, ada karunya gitu. Ya udah nggak apa-apa sok ibu tipayun. Gitu. Mungkin buat saya itu kebaikan untuk dia, tapi belum tentu buat yang di belakang saya. Iya. Belum betul setuju kan dia kan. Maksudnya kan itu merasa bahwa dia belum terlalu sepuh mungkin ya seperti itu. Jadi memang terkadang apa yang kita anggap itu kebaikan belum tentu jadi itu kebaikan juga ya. Baik itu di mata Allah Subhanahu wa taala ataupun di mata orang lain itu. Nah, mungkin tawasul yang seperti apa sih Kang yang memang bisa kebaikan yang seperti apa yang bisa kita jadikan ditawasulkan gitu ya. Mungkin kayak gimana Kang? Nah, sebetulnya seseorang yang sudah memiliki istri dan anak, karena ada beberapa riwayat tuh cukup banyak, orang yang memberikan air susu kepada ibunya ini karena sudah memiliki istri dan anak. Kondisi istri dan anak ini betul-betul kelaparan dan kehausan, Kang. Tega tidak? Seorang laki-laki, seorang anak bagi ibunya, atau pertanyaan tega tidak itu menurut pihak luar. Ya, betul. Tega katanya. Sudah punya istri dan anak dalam keadaan kelaparan kehausan, malah dikasih ke orang lain. Tegaplek kinten-kinten. Tidak punya perasaan katanya. Begitulah dinamika dalam kebaikan. Saya kira mudah-mudahan ikhwatul iman juga lebih berpengalaman begitu ya, bahwa satu kebaikan yang kita laksanakan belum tentu orang akan setuju. Betul. Bahkan karakteristik seni dalam kebaikan itu ada yang menghasut, ada yang menggibah, ada yang terus mengompori seolah-olah kebaikan kita ini semu, palsu dan lain hal sebagainya. Maka orang yang memberikan air susu kepada ibunya ini doanya begitu, ya Allah, bila Engkau ridho terhadap amalku yang aku laksanakan di dunia yang menurutku menjadi kebaikan, sedangkan menurut orang lain belum tentu ridho, belum tentu setuju, tetapi Engkau ridho, bergeserlah batu yang menutup goa tersebut. Jadi kalau kita mau mengeneralisir bahwa setiap kebaikan itu pasti semuanya setuju, mustahil. Betul Kang. Kadang kali sekarang Akang pulang dari mana, bawa makanan, kemudian itu makanan diberikan ke tetangga, karena sebelum masuk rumah kita punya pagar, karena keburu terlihat dan ditanya oleh tetangga, Kang, bade dibantosan, Kang mau dibantu saya bawain, kan gak enak. Akhirnya sebetulnya itu makanan atau sesuatu oleh-oleh itu seharusnya
ingin diberikan kepada anak, tapi karena keburu ditanya oleh tetangga, Iya. akhir pernah mungkin ya, Pernah atau sering kondisi sulit itu. ya pada akhirnya kondisinya diberikan ke tetangga atau ke anak tetangga yang sedang bermain. Wajar, Iya. itu kebaikan bukan, selama kita yakin atas ilmunya begitu ya, yang membimbing cara berbuat kebaikan seperti apa, menetapkan tujuan untuk Ya. Allah bukannya bagaimana, selama itu terus dipegang teguh, maka insya Allah Allah pun akan ridho. Ya. Begitu. Jadi balik lagi ya Kang ya. Betul. Intinya adalah ilmu gitu ya. Jadi ketika kita melaksanakan kebaikan ya itu tetap apalagi hal itu berhubungan dengan ritual atau ibadah gitu ya, tetap dasarnya adalah barometernya itu ilmu agama ya Kang. Gini Kang, kenapa saya selalu mengaitkan kepada ilmu, karena saya termasuk orang yang berpendapat tidak ada manusia yang tidak berilmu. Titik. Sekalipun dia tidak berilmu, tapi kan berpengetahuan. Betul. Gitu ya? Iya, betul. Jadi sedang membedakan mana pengetahuan, mana ilmu. Gitu ya. Kalau pengetahuan kan dari mana saja. Iya. Tapi kalau yang disebut dengan al-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, tanpa ilmu pun yang dimaksud dalam Al-Quran dan As-Sunnah, secara lahiriah kemanusiaan pun sudah mampu membedakan mana yang benar, mana yang tepat, mana yang keliru, mana yang salah. Ya, betul. Jadi pasti setiap manusia memiliki ilmu. Begitu ya? Ya, betul. Mungkin memang pada dasarnya kita sudah punya kalau disebut itu salah satu hidayah ya. Kita mempunyai insting seperti itu ya, mana yang baik, mana bekal yang juga kan? Ya, betul juga ya. Mana yang buruk gitu ya. Ini kan sebelum kita lanjut Kang, kita seperti biasa ada yang lewat dulu nih. Ya. Jadi untuk Ikhwatul Iman mungkin ada teman-teman kita, Ikhwatul Iman kita yang memiliki usaha. Itu yang pertama ada kantin Rai ya, untuk Ikhwatul Iman yang mau berbuka ataupun bersahur dengan menu ala Sunda, maka bisa langsung saja ke kantin Rai. Di alamatnya ada di Jalan Sawah Kurung 4 nomor 8 atau juga di Jalan Muhammad Ramdan nomor 16 Bandung. Jadi untuk Ikhwatul Iman, teman-teman yang mau berbuka dan bersahur ataupun misalkan belum sempat memasak ketika berbuka dan bersahur, bisa langsung saja ke kantin Rai. Dan kemudian ada juga Ikhwatul Iman kita yang memiliki resort ya, atau tempat rekreasi di daerah Ciwidey yang namanya adalah Awana Resort ya. Awana Resort Camping Ground Ciwidey. Jadi ini tempat untuk camping family gitu, untuk bersama teman, bersama keluarga gitu. Nah di sana ada apa aja? Ada camping reguler, ada camper van, ada camping deck, dan juga yang lain-lain dengan suasana baru ya, mungkin suasana pegunungan. Jadi buat yang udah bosen di kota mungkin bisa healing ya ke daerah Ciwidey, yaitu ke Awana Resort. Bukan jadi, untuk orang yang sudah bosan hidup, bukan? Bukan. Oh, bukan. Wah bahaya itu. Bahaya itu ya. Ya mungkin kalau bosan hidup ke itu playover. Oh jangan. Kemarin soalnya ada kejadian yang mau. Kejadian. Jadi ini. Jadi gosip. Ya mungkin kalau yang mau rekreasi maka langsung aja cek di IG-nya yaitu di @awana_resort. Dan kemudian untuk Ikhwatul Iman teman-teman juga yang mau berbelanja di sekitaran Ciparai nih, Jelekong, Ciparai ke daerah sana, itu bisa ke toko Laksana Ciparai menyediakan sendal, sepatu, baju atasan, sarung, gamis, baju koko dan lain-lain, dan juga ada alat elektronik. Tempatnya di mana? Tempatnya ada di Jalan Paledang nomor 9 di sebelah Masjid Agung Ciparai. Jadi untuk Ikhwatul Iman yang mau ngecek maka langsung kepoin di Instagramnya yaitu di @laksana_ciparai. Dan teman-teman juga yang mau ada acara nih, acara bukber, acara silaturahim ataupun untuk persediaan nanti di
Lebaran butuh kue, ada kue kering ataupun kue basah, bisa ke JHD Snack ya atau Jihad Snack. Tempatnya lokasinya ada di Jalan Dulatif nomor 90 di belakang Pasar Baru. Atau bisa langsung pesan melalui nomor 0895 3904 69062 dengan langsung pepesan melalui Mbak Anik ya, Mbak Anik Jihad Snack. Dan kemudian ada juga ini bakso cuanki Hegar Bandung yang kebetulan kemarin waktu silaturahim di Gumuruh ya Kang. Oh iya, buka bersama. Buka bersama ya. Buka bersama. Salah satunya menunya ini ya Kang. Betul. Cuanki Hegar Bandung. Cuanki Hegar. Iya. Ya untuk teman-teman yang mau makan bakso, makan cuanki, mie ayam, bisa langsung ke daerah Ciwastra, yaitu di Jalan Ciwastra nomor 243 B, Buah Batu, Bandung. Atau bisa lihat kepoin di IG-nya itu Cuanki Hegar Bandung. Ya. Atau bisa juga pesan online di aplikasi online ya, cari Cuanki Hegar Bandung. Dan yang terakhir ada juga ini salah satu resto UMKM ya, yang ada di daerah Ciamplas. Jadi ini ada Sabana Fried Chicken Ciamplas 30 dan juga bakso tulang iga C30 dan juga sate Omprop ya di C30. Tempatnya di mana? Itu di Ciamplas nomor 30. Ciamplas nomor 30 di sebelah Eger ataupun di seberang Hotel Novotel. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi jalan-jalan tidak keburu berbuka di rumah, bisa belokin dulu aja langsung ke Jalan Ciamplas nomor 30. Nah mungkin Kang kembali tadi ya Kang kepada apa tadi apa ya, evaluasi tentang apa perubahan kita ya, sudah sampai mana sih gitu ya kita berubah. Nah mungkin kalau memang perubahannya itu kita hanya di ibadah Kang, tanpa di adab, tanpa di akhlak gitu ya. Tadi ya sebetulnya tidak harus diperdebatkan ya hal adab dan juga ilmu. Tapi ketika misalkan kita hanya berubah di ilmu saja gitu, tanpa memperbaiki adab gitu, itu mungkin sayang juga ya Kang ya. Sayang dan sebetulnya bukan seperti itu. Sebetulnya bukan seperti Bukan itu. seperti itu ya. Karena secara mengalirnya begitu ya, Ya. Sunnatullahnya orang berilmu seharusnya orang berilmu itu seharusnya tambah adabnya. Nambah ilmu, nambah adab ya. Ya betul, mau nambah apa lagi? Ya kan? Iya, iya. Cuman terjadi di lapangan berbeda-beda. Tergantung jenis hati yang sedang dikandungnya. Ya. Mungkin demikian ya secara ringkas. Jadi apakah bisa dipastikan, apakah pasti orang yang bertambah ilmu bertambah adab? Belum tentu hadirin. Betul. Ya kan? Karena setelah memiliki ilmu kan harus ada kesempatan perjuangan juga untuk mengamalkannya. Betul. Mungkin barangkali di sana ya. Kita sering atau kadang-kali berkomentar orang itu rajin cari ilmunya, tapi kok adabnya segitu-gitu aja. Gitu-gitu wae. Karena hidup adalah silih sangka, Kang. Ya, betul. Kata nasihat ya orang tua kita. Terus sampai sekarang kan hidup itu saling menyangka. Hidup teh silih sangka. Silih sangka. Ya kadang kita orang menilai seseorang atau diri kita Kang yang paling tidak mudah untuk mengenal diri kan begitu ya. Di antaranya kita cari ilmu terus, adabnya bagaimana nih? Kan bisa jadi jarang. Iya, betul. Oleh karena itu, maka sepantasnya bertambah ilmu, bertambah pemahaman, kemudian bertambah pula karakter yang baik-baiknya. Sebetulnya seperti itu. Namun apabila di lapangan, di berbagai tempat atau di berbagai kasus berbeda, saya kurang tahu juga ya. Sebabnya apa? Ilmu bertambah, tetapi adabnya tidak ada perubahan atau bahkan menurun. Atau mungkin kalau dikiaskan, kita pada 10 hari akhir Ramadan ini ibadah kepada Allahnya semakin mantap.
Tapi hubungan tetangga dengan tidak enak dengan tetangga tidak ada perubahan, malah semakin mengurung diri. Padahal ada apa sih sebetulnya? Sampai seharusnya ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan sampai tidak dikomunikasikan. Itu barangkali dengan Allahnya mantap, dengan manusianya ada yang stagnan, ada yang makin amruk. Justru yang seharusnya ya. Ini berbicara seharusnya. Beribadah kepada Allah semakin mantap, maka hubungan dengan manusia pun harus semakin indah. Titik. Itu seharusnya. Betul, Kang. Ya, karena kan saya sempat membaca ya satu tulisannya. Di situ kalau disebut secara garis besarnya adalah ketika ilmu tidak dibarengi oleh adab, yang akan muncul adalah kesombongan. Betul. Ketika adab tidak dibarengi oleh ilmu, itu hanya basa-basi. Jadi hanya basa-basi aja, hanya omong kosong gitu kalau disebut gitu ya. Nah mungkin Kang, sebetulnya kan dalam 10 hari terakhir ini Kang, kita banyak yang harus yang dicontohkan gitu ya. Baik itu ada juga kita menyambut malam Lailatul Qadar ya. Ada juga yang beriktikaf gitu ya. Nah, kita mungkin kepada hal iktikaf Kang. Kepada iktikaf. Iktikaf ini kan memang dicontohkan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir ini. Nah, tapi fenomena sekarang ini Kang, iktikaf itu kadang-kadang memang ada yang kalau disebut iktikaf tapi pulang. Ya. Iktikaf tapi malam-malamnya saja. Iktikaf tapi nyari yang ganjilnya aja. Nah, apakah itu bisa disebut iktikaf juga? Ya, walaupun yang terjadi di masyarakat demikian ya. Karena alasannya daripada saya tidak. Daripada dan daripada. Bukan mungkin ya, sudah pasti dan sudah jelas bahwa aturan iktikaf itu secara ringkasnya adalah tidak mudah keluar dengan berbagai alasan. Kan tidak boleh menengok, tidak boleh melayat jenazah, kecuali buang hajat. Jadi kalau ada kelompok orang yang memang berpendapat bersikeras berpendapat, karena para ulama pun berbeda-beda pendapat juga ya. Betul. Berkelompok. Tetapi yang sampai saat ini yang masih saya yakini bahwa itikaf itu sebagaimana hadisnya tekstual, tidak boleh demikian, yang artinya masuk ke masjid jam sekian, keluar ke rumah dulu, nonton dulu, rapat dulu, apalagi yang kantor, maaf aja ya, yang di kantor kan alasannya begitu, ya saya kan kalau ngantor terus pulang ke rumah habis waktu, kalau saya bongan saya ngantor. Tapi kan tidak bisa katanya, kondisi saya seperti ini. Makanya mengenai i'tikaf ini, Pak Ustadz kayak juga Mas Sofwan Sholihuddin sering menyampaikan, i'tikaf itu sebetulnya bagi mukmin yang betul-betul mapan. Titik. Kalau menurut Kang Fadil setuju nggak? Setuju Kang, betul. Kenapa? Karena memang ada tanggung jawab kita juga di belakang kita gitu. Betul. Kan? Orang itu punya banyak tanggung jawab. Mesti membekali orang-orang yang dia tanggung. Ya, betul. Tetapi mengapa sampai dia itu bisa menyisakan waktu untuk khusyuk beriktikaf di masjid? Artinya dia itu mapan. Mapan secara ekonomi bisa jadi, mapan secara emosionalnya bisa jadi, mapan secara manajemen dan hal-hal yang lainnya yang dia itu betul-betul mapan. Kenapa saya sampai saat ini belum bisa ikut i'tikaf? Menurut Kang Fadil apa? Mungkin itu. Karena saya adalah laki-laki panggilan. Semua panggilan gitu. Laki-laki panggilan. Ya sebetulnya banyak para asatid ya, guru-guru kita juga yang memang laki-laki panggilan. Tetapi yang memang sudah mengkat dari awal. 10 masuk di hari akhir, saya mau i'tikaf. Bagi yang mau ngaji oleh saya tidak bisa jadi ustad-ustad yang mapan akan seperti demikian. Betul. Kang Fadil mengapa belum ikut i'tikaf? Abdi tacan siap. Abdi mah tacan siap mental. Oh gitu. Percantennya.
Ya makanya itikaf itu mau tidak mau mesti banyak diperhitungkan. Betul, betul. Kenapa? Banyak pertimbangan ya Kang ya. Betul. Untuk apa sekarang Kang Fadil saya itikaf tapi tanggung jawab terbengkalai? Betul, Kang. Bukan menambah ketenangan, alih-alih kita itikaf ingin mendapatkan ketenangan, Jadi tenang ya. kedamaian, malah disamperin banyak masalah. Iya, betul. Ibadah kepada Allahnya khusyuk, tapi ibadah dengan sesama manusia Betul, betul. kan amat disayangkan. Iya. Gitu. Jadi memang sebetulnya bukan karena memang alasan ini itu ya Kang ya. Betul. Pada dasarnya memang segala ibadah pun tetap gitu ya, kita ada pertimbangan, ada juga di yang tadi ya ilmu juga memang ada apa di sisi lain juga tetap ya ada tanggung jawab gitu ya. Bahkan kalau dengan kondisi genting pun bisa jadi kita boleh membatalkan sholat ya Kang ya. Lagi mungkin hal yang di luar wajib gitu ya. Nah mungkin Kang dikarenakan memang waktu juga Kang sudah mau subuh nih Kang. Tapi terakhir nih. Oh boleh Kang. Maaf dipotong. Mangga. Dari tadi Kang Fadil bertanya kepada saya dan Ikhwatul Iman semua. Kira-kira pantas ya saya kalau bertanya balik. Hal apa kira-kira yang memang oleh Kang Fadil dikejar berdasarkan keutamaan Ramadan pada 10 akhir Ramadan? Apa kira-kira yang sedang dikejar? Kebaikan apa kira-kira? Kalau 10 hari terakhir ya mungkin itu Kang. Pasti semua juga yang dicari adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Tapi gitu. jenis amalnya kira-kira apa tuh? Kalau saya lebih kepada apa ya, bertambah ilmu Kang. Bertambah ilmu. Karena memang karena saya tipikal orangnya suka apa? Kepo Kang kadang-kadang. Penasaran sama segala hal gitu ya. Makanya ketika saya bertemu dengan orang-orang berilmu, apalagi asatid gitu ya, ustad gitu, saya senang Kang. Itu nambah ilmu untuk saya. Mudah-mudahan itu mungkin jadi kebaikan ya Kang ya. Untuk saya mencari mencari ilmu. Ya pada notabene sebetulnya untuk secara pribadi saya gitu ya, untuk mencari ini. Dan memang kalau dari hal-hal lain saya sangat berusaha Kang. Saya ingin berusaha jadi lebih baik gitu ya. Betul. Ingin berusaha jadi lebih individu yang lebih baik gitu. Yang utama memang mungkin dari silaturahim Kang. Iya. Silaturahim, ingin jadi lebih baik, ingin menurunkan ego, menurunkan emosi gitu. Dan ditambah memang kadang saya tuh kalau dari dulu Kang suka menargetkan tiap Ramadan, Ramadan itu asa belum ini, tahun depan mah pengen ini. Iya. Gitu. Mudah-mudahan kesampaian ya. Mudah-mudahan Kang kesampaian. Terlaksana. Ya, terlaksana. Karena memang saya yakin lah kita juga mungkin Akang juga ada, Ikhwatul Iman semua punya targetan ya Kang. Betul. Dari Ramadan. Makanya memang kadang-kadang judul ini pun jadi pengingat saya secara pribadi Kang. Ramadan sudah mau habis gitu. Sudah mau pergi ya. Udah mau pergi gitu ya. Apa yang udah kita dapat sih Kang? Iya. Gitu. Kadang-kadang kan kalau doanya kan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di Ramadan berikutnya gitu kan. Betul. Jadi memang hal itu Kang, yang memang menjadi keinginan dan memang yang saya ikhtiarkan. Iya. Dan jujur Kang, untuk itikaf saya secara mental belum kuat kayaknya gitu. Belum kuat. Ditambah memang di belakang ada tanggungan yang memang masih harus saya ditutupi kebutuhannya ya. Tutupin kebutuhan. Di cover itu dengan baik itu dengan materi ataupun dengan kehadiran saya. Iya. Gitu. Bimbingannya gitu kan. Termasuk kan ini teman-teman Ikhwatul Iman. Betul. Ya kira-kira begitu hadirin. Maksud saya begitu. Dari awal, dari kemarin malah Kang Fadil terus bertanya sama saya dan para asatid, begitu pula kepada Ikhwatul Iman. Baru sekali ya. Pertanyaan spesifik kepada Kang Fadil. Iya. Ya, saya juga berdoa, saya mendoakan gitu ya untuk Kang Fadil dan keluarga. Ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan digapai berupa pasti
bentuknya kemaslahatan kan. Betul, Kang. Mudah-mudahan Insyaallah, Allah Kang. beri kekuatan dan kemudahannya. Ya. Tapi Kang Bali juga doakan saya gitu ya. Siap, Ikhwatul Iman juga sama. Sama. Jadi kita saling mendoakan ya. Mungkin Betul. dari pembahasan kita sebelum-sebelumnya juga, Kang, kemarin katanya mudah-mudahan kita menjadi teman yang saling memberi syafaat, ya, teman yang saling mendoakan gitu ya. Karena memang pada intinya itu, Kang, yang saya inginkan adalah silaturahim gitu ya. Dan mungkin boleh ini sharing sedikit ke Ikhwatul Iman. Kang Iqmal ini mungkin salah satu tempat saya curhat sharing. Untuk kita fitnah. Ya sharing lah. Sharing ya, kalau ada apa-apa pasti jangan akan gitu. Kebalik. Saya yang lebih muda, saya yang meminta nasihat kepada beliau. Kan Pengalaman hidup mungkin ya. Ya, saling belajar saja. Saling ya, Kang ya. Kita Iya. saling mendoakan, mudah-mudahan kita menjadi individu yang lebih baik. Amin. Nah, mungkin Kang terakhir, Kang, ada closing statement mungkin, Kang, untuk Ikhwatul Iman sebelum kita tutup. Ini mah yang ada aja di pikiran ya. Iya. Soalnya nggak persiapan ya. Ada sebuah nasihat. Nasihatnya begini. Bila kita berdoa kepada Tuhan, bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu, artinya kita pun harus bersiap-siap bahwa Allah akan mengirimkan peperangan. Kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah, maka kita pun mesti mengerti, surti, bahwa Allah pun pasti akan mengirimkan peperangan. Tidak ada doa yang diijabah secara langsung tanpa alasan. Menurut nasihat itu, betul ya? Iya. Jadi kalau hadirin, saya, siapapun dimanapun berada, meminta berdoa kepada Allah, maka persiapkanlah bahwa akan datangnya peperangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian pasti bentuknya ujian, baik berupa kesenangan maupun kesedihan. Mangga demikian Bang. Ya, mungkin itu ya, Kang ya. Nah, mungkin untuk Ikhwatul Iman dan untuk Kang Ustadz Iqmal, atur nuhun, Kang, sharing-sharing ya. Dan juga untuk Ikhwatul Iman semuanya, atur nuhun sudah menyimak dari tadi. Mudah-mudahan apa yang kita papar, apa yang kita sharing ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, mungkin pada dasarnya kita ngambil dari tema yang kita angkat hari ini, subuh kali ini, mungkin pada dasarnya adalah inti dari Ramadan adalah mungkin maghfirah ya, Kang ya, pengampunan dosa. Ya, mungkin kita evaluasi diri, apakah kita sudah menjadi layak untuk mendapatkan maghfirah dari Allah SWT. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita sudah menjadi individu yang layak mendapatkan maghfirah di bulan Ramadan kali ini. Dan mungkin sekian dari kami itu. Terima kasih juga untuk tim IT, ada Kang Najmi, ada Kang Davin, ada juga Kang John, ada Kang Arya. Ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.